Istri Ferdy Sambo tidak teriak saat diperkosa, malah lengket ke Kuat bukan pada Susi. LPSK berkata, ini ganjil. Pelaku itu memastikan tidak ada saksi, sementara masih ada orang lain di rumah itu, KM dan S. Kalau Ibu PC melakukan perlawanan sekiranya teriak aja, mungkin KM dan S bisa dengar kan? Ibu PC masih bertanya kepada RR, di mana almarhum Joshua, di mana Joshua? Kemudian RR membawa Joshua menghadap Ibu PC di kamar. Jadi ini yang nggak lazim bahwa korban kekerasan seksual yang biasanya mengalami trauma, depresi, stres, dan sangat benci dengan pelakunya masih bertanya tentang pelaku. Korban masih bertemu dengan terduga pelaku di kamarnya. Kan Joshua kemudian dibawa oleh RR menghadap ke Ibu PC. Ini kan juga satu hal yang tidak lazim. Dan kita bersyukur kemudian bahwa Ferdy Sambo kemudian juga dengan 4 temannya telah ditetapkan tersangka rencana pembunuhan. Cuman kita dikagetkan oleh Komnas HAM. Secara spesifik kalau Komnas bilang, Komnas Perempuan, bahwa muncul lagi itu yang rekayasa soal pelecehan seksual tersebut. Nah, logika kita dibalikkan, Mbak Caca. Kenapa sih orang harus sempurna berbohong, melibatkan 100 orang, kemudian ada 36 orang kemudian berpotensi dipecat. Tadi Mbak Caca mengatakan sudah 3 polisi dipecat. Untuk menutupi ini kalau memang ada terang benderang misalnya ada di Magelang. Ya toh? Sampai sekarang adalah hanya katakannya pengakuannya PC dengan 4 yang tersangka ini. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang pengakuan istri Ferdy Sambo yang diperkosa mendiang Brigadir J adalah hal janggal. Ketika kejadian di rumah Magelang masih ada sopir Ferdy Sambo bernama Kuat Maruf. Kemudian ada juga ART yang bernama Susi. Lantas Brigadir J yang jelas dari segi relasi lebih baru keberadaannya di keluarga Ferdy Sambo dibanding Kuat dan Susi. Tidak mungkin berpikir untuk memperkosa istri bos yang seorang jenderal. Dan beda usia yang sangat jauh, yakni 21 tahun. LPSK lantas menyebut rekomendasi Komnas HAM untuk mendalami pemerkosaan seperti diakui istri Ferdy Sambo. Tidak memperlihatkan aspek TKP Magelang. Kesaksian istri Ferdy Sambo dan Kuat Maruf, pelecehan itu baru saja terjadi atau pada 7 Juli 2022. Pada rentetan kejadian yang dikisahkan pada 7 sampai 8 Juli, LPSK menilai tidak wajar. Biasanya korban perkosaan akan lebih terbuka pada seorang wanita, yang dalam hal ini di Magelang adalah Susi. Ada Susi. Akan tetapi istri Ferdy Sambo jika dilihat dari rekonstruksi malah mendominasi adegan dengan Kuat Maruf. Baru diperkosa, malah tanya pelaku perkosaan. Kemudian saat rekonstruksi istri Ferdy Sambo sempat bertanya keberadaan Brigadir J pada Bribka RR. PC masih bertanya kepada RR ketika itu di mana Joshua. Jadi agak aneh. Orang yang melakukan kekerasan seksual tapi korban masih tanya di mana Joshua, kata Edwin Partogi. Dan kemudian Joshua dihadapkan ke Ibu PC hari itu di tanggal 7 di Magelang, itu di kamar dan itu kan juga aneh. Seorang korban mau bertemu dengan pelaku kekerasan seksualnya katanya. Apalagi misalnya pemerkosaan atau pencabulan. Yang lain itu Joshua sejak tanggal 7 sampai tanggal 8 sejak dari Magelang sampai Jakarta masih satu rumah dengan PC ibunya. Istri Ferdy Sambo baik-baik saja setelah mengaku diperkosa. Dari sana Edwin menilai jika benar ada pelecehan yang dilakukan Brigadir J, tapi mengapa putri yang dikatakan menjadi korban terlihat seakan baik-baik saja saat terus berhadapan dengan J yang disebut pelaku. Korban yang punya lebih kuasa masih bisa tinggal satu rumah dengan terduga pelaku katanya.